Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Ya. Ada yang tidak masuk ini? Ada. Ya. Siapa saja? Bagus. Bagus sama Aktif. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu. Fahri dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Setelah berdoa, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali ke tempat. Di Garuda Pancasila itu ada berapa sila? 5. 5. Nah, di dalam 5 sila itu masing-masing ada 5 simbol dari Pancasila. Nah, sekarang diperhatikan. Ini adalah lambang negara Indonesia. Tolong sekarang kalian bergantian maju satu persatu. Pandi, Fahri, jangan bicara sendiri. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang 2 muatan. Yang pertama apa? Ya, PPKN. Yang kedua Bahasa Indonesia. Untuk PPKN kita akan membahas tentang makna sila pertama dari Pancasila. Untuk bahasa Indonesia kita akan membahas tentang cerita non-fiksi yang di dalamnya ada karakter apa saja? Protagonis, antagonis, dan figuran. Di sini Pak Andi mempunyai sebuah video. Setelah kalian melihat video tadi, Pak Andi di sini mau membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Satu persatu maju ke depan, mengambil kertas yang ada di depan. 1. 2.
3. Sudah dapat semua? Sekarang diperhatikan. Untuk nomor 1 sampai nomor 4 melingkari Pak Andi. Di sini. Ayo, yang dapat nomor 1 sampai nomor 4 melingkari Pak Andi di sini. Tolong Dina, Pak Andi minta bantuan dibagikan lembar kerjanya. Sudah dapat semua? Sudah tahu cara mengerjakannya? Ya, mulai dari sekarang dikerjakan. Berdiskusi dengan kelompoknya ya. Kita presentasikan pekerjaan kalian 1 per 1 dari kelompok 3. Fahri. Makna sila pertama, mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghargai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila pertama, memeluk agama tertentu, sholat 5 waktu, toleransi, menghargai agama yang lain. Ya, itu presentasi dari kelompok 3. Sekarang untuk kelompok 1 dan 2, ada yang mau menambah jawaban dari kelompok 3? Tina? Kita sebagai warga Indonesia mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Di sini Pak Andi mempunyai cerita non-fiksi yang berhubungan dengan sila pertama Pancasila. Tolong dibagikan, Fahri. Sudah menerima semua? Sudah. Nah, sekarang diperhatikan ke depan. Teks non-fiksi adalah apa? Ada yang tahu? Dwi? Adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada di dalam kehidupan nyata. Ya, teks non-fiksi di sini adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Itu adalah pengertian dari teks non-fiksi. Jelas? Jelas. Di dalam teks non-fiksi itu kan ada tokohnya, ya. Nah, di sini ada 3 jenis karakter dalam cerita non-fiksi. 3 karakter tersebut adalah yang pertama apa? Protagonis, Kedua? dan figuran. Ketiga? Figuran. Yang dimaksud dengan protagonis di sini adalah apa? Sifatnya baik. Ya, tokoh yang punya sifat baik. Terus yang kedua? Antagonis. Pengertiannya? Jahat. Tokoh Yang punya sifat jahat. Yang ketiga? Figuran. Pengertiannya? Tokoh yang mempunyai sifat baik atau jahat. Tokoh yang punya sifat baik atau jahat. Tergantung mengikuti yang mana. Ngerti? Di sini Pak Andi mempunyai lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Dika, dibagikan.
Sudah dapat semua? Dibaca dulu baru dikerjakan. Ayo diskusi dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Fahri, Gina. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, perwakilan kelompok mempresentasikan jawabannya. Antagonis boleh dicontoh. Fadil antagonis tidak boleh dicontoh. Wali kelas figuran boleh dicontoh. Ya, ada yang ngasih saran kepada kelompok 3? Suaranya terlalu pelan, Pak. Ya, suaranya terlalu pelan. Nanti kalau membaca lagi yang lebih keras lagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Di sini Pak Andi mempunyai 3 tokoh, ya. Yang pertama di sini kita namakan siapa? Ipin. Siapa? Ipin. Ya, Ipin. Terus yang ini? Upin. Yang ini? Iksan. Iksan. Sekarang diperhatikan. Upin ini mau ke rumahnya siapa? Upin. Upin, ya. Ini dia berjalan dari rumahnya, ya. Dari rumahnya dia mau ke rumah Upin. Tok 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 tok. Upin. Ayo kita main, Pin. Ayo kita main kemana? Kita main layang-layang di tanah lapang. Ya sudah, yuk kita bermain. Nah, ini berjalan berdua menuju ke tanah lapang. Mau bermain apa tadi? Layang-layang berdua. Tak lama kemudian terdengar suara apa? Suara azan di sini. Ipin, sudah terdengar suara azan. Saya mau pulang terlebih dahulu. Itu kata siapa? Upin. Ah, nanti sajalah, kata Ipin. Nah, tidak lama berselang terjadilah apa? Pertengkaran antara Upin dan Ipin. Bermula dari siapa ini? Ipin yang tidak mau apa? Upin pulang untuk mengerjakan sholat. Ipin ini memukul si siapa? Upin. Jadi pertengkaran sampai bergulung-gulung, ya, sampai bergulung-gulung ke tanah, ya. Nah, kemudian datanglah siapa? Iksan. Berhenti. Kenapa kalian ini bertengkar? Nah, kata Upin, ya, kata Upin, saya mau mengerjakan sholat, tapi tidak boleh sama Ipin. Nah, jangan begitulah, Ipin. Kita itu negara Indonesia yang mempunyai lambang negara Pancasila. Jadi, setiap manusia itu berhak memeluk agama dan mengerjakan ibadahnya sendiri. Jangan memaksakan kehendakmu, Ipin. Biarkan Upin untuk pulang mengerjakan sholat terlebih dahulu. Ayolah kalian baikan. Itu kata Iksan. Kemudian Ipin dan Upin bersalaman saling meminta maaf. Dan Ipin pun, ya,
boleh mengerjakan sholat di rumahnya. Ipin pun pulang, ya. Tinggal Ihsan dan Ipin, ya. Ini masih bermain layang-layang di tanah lapang sambil menunggu siapa tadi? Upin yang sedang mengerjakan sholat. Nah, sambil menunggu Upin, ya, mengerjakan sholat, mereka bermain layang-layang berdua. Nah, itu cerita sekilas mengenai siapa tadi 3 tokoh tadi? Upin, Ipin, dan Ihsan. Nah, dari cerita tadi ada juga berapa karakter? 3. Yang apa saja? Protagonis, antagonis, dan figuran. Yang protagonis siapa? Upin, Antagonis? Ipin, Figuran? Ihsan. Dari ketiga sifat tersebut, ya, yang bisa dicontoh sifatnya siapa saja? Upin Dan Ihsan. Ihsan. Protagonis dan yang Ihsan tadi, yang figuran itu sifatnya mengikuti sifat protagonis juga, ya. Nah, yang tidak boleh ditiru sifatnya siapa? Ipin, karena gampang marah. Ya atau tidak? Ya. Dari ketiga tokoh tersebut, yang mencerminkan sikap pertama dari Pancasila adalah sikapnya siapa tadi? Upin. Karena dia apa? Melaksanakan ibadah terlebih dahulu baru kembali bermain. Sampai di sini ada yang tanya? Tidak? Sudah mengerti? Sudah. Nah, di sini Pak Andi mempunyai soal evaluasi. Tolong dikerjakan. Vina, dibagikan. Ayo, yang sudah mendapatkan tolong dikerjakan, tidak usah bicara sendiri. Sudah? Kalau sudah, ditukar. Pandi, duduk yang bagus. Nomor 1. Zaka, dibaca. Apa judul bacaan di atas? Arti kejujuran. Arti kejujuran. Sampun. Ya, 1. Sudah dinilai semua? Sekarang diperhatikan. Di sini Pak Andi mempunyai sebuah gambar. Yang belakang kelihatan atau tidak? Memiliki sebuah gambar bermacam-macam agama yang ada di Indonesia. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Ada? 6. Nah, di sini dilihat di gambar ini mereka saling rukun, saling toleransi antar umat beragama. Untuk apa? Mewujudkan Indonesia supaya apa?
rukun dan damai antar umat beragama. Nah, ini merupakan juga pencerminan dari sila pertama Pancasila. Yang punyanya apa tadi? Simbol apa? Bintang. Bintang dan berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sini sudah jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang anak-anak boleh berkemas. Belum pulang ya. Pak Andi mau memberikan tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan besok hari Kamis. Jelas? Jelas. Ke belakang. Sudah dapat semua? Sebelum pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa terlebih dahulu. Fahri dipimpin temannya. Berdoa mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa tugasnya hari Kamis dikumpulkan, dikerjakan di rumah ya. Hari Kamis sudah sampai di sini jam 7. Oke? Nah, sekarang boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.